Sport Lovers segmen olahraga bersama saya Rahma Piliang. Informasi pertama, Indonesia tumbang di ujian perdana dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Jumpa Arab Saudi, skuad Garuda menyerah 2-3 dari Serdadu Elang Hijau dan membuat langkah kian berat menuju Amerika Serikat, Kanada, serta Meksiko tahun depan. Bermain di hadapan publik King Abdullah Sport City Stadium, Indonesia berhasil membuka gol lebih dulu lewat eksekusi penalti usai pemain Arab kedapatan handsball lewat VAR. Kevin Dix bawa skuad Garuda unggul lebih dulu di menit 11. Sayang, hanya selang 6 menit, tendangan kaki kiri Wahab Saleh mampu membuat Arab Saudi menyetarakan skor 1-1. Petaka bagi skuad Garuda terjadi usai Yaakob Sayuri kedapatan melakukan pelanggaran lewat VAR yang berujung hukuman penalti. Feras Albrikan yang maju sebagai Algojo membalikan skor Serdadu Elang Hijau 2-1 di menit 36 dan bertahan hingga jeda. Babak kedua memasuki menit 62, publik tuan rumah kembali bersuka cita. Feras Albrikan mencipta brace dan menjauhkan keunggulan tuan rumah 3-1. Armada Patrick Kluivert sempat membuka asa usai wasit kembali menghadiahkan penalti. Pemain Arab Saudi kedapatan handsball lewat VAR dan Kevin Dix yang kembali maju sebagai eksekutor menipiskan ketinggalan skuad Garuda menjadi 2-3. Di masa injuri, Mohamed Kano di kartu merah wasit usai melakukan protes keras. Hingga laga usai, Indonesia tumbang dengan skor 2-3. Di duel selanjutnya, skuad Garuda akan jumpa Irak Minggu dini hari. Kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi, supporter timnas yang ikut nonton bareng di kawasan Jakarta Selatan kecewa. Raut kekecewaan tidak bisa disembunyikan supporter Garuda yang menyaksikan laga Indonesia kontra Arab Saudi. Kekalahan tipis 2-3 harus diterima skuad Merah Putih pada laga Kamis dini hari. Pemain timnas yang dinilai banyak melakukan kesalahan sendiri terutama di babak pertama. Meski kecewa, supporter berharap ada perbaikan untuk laga selanjutnya kontra Irak. Hanya kemenangan yang bisa memelihara asa Indonesia lolos ke Piala Dunia melalui putaran kelima. Saya rasa nanti di pertandingan lawan Irak kita harus banyak perbaikan dan berbenah ya supaya bisa jaga peluang lolos minimal putaran kelima. Timnas Indonesia harus banyak berbenah untuk menghadapi Irak nanti ya. Walaupun tadi banyak kesalahan yang nggak perlu dilakukan oleh pemain, tapi kita harus tetap optimis nanti lawan Irak kita bisa meraih poin penuh dan nanti pertandingan di Irak lawan Arab Saudi kita berdoa semoga mereka mendapatkan hasil yang kurang memuaskan buat mereka sehingga Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kekalahan dari Arab Saudi membuat langkah skuad Garuda lolos langsung ke Piala Dunia sudah tertutup, Sport Lovers. Masih ada peluang melalui kualifikasi putaran kelima meski akan sangat sulit. Meski kalah, JIZ dan kolega sepatutnya harus berkepala tegak. Ambisi lolos ke Piala Dunia masih tetap terbuka meski peluangnya sangatlah berat. Armada Patrick Kluivert masih punya peluang melaju ke perhelatan sepak bola terakbar sekolong langit lewat putaran kelima atau finish di posisi 2 klasemen grup D. Dengan catatan Indonesia mampu menang dari Irak dengan selisih keunggulan 2 gol. Sementara Irak menundukkan Arab Saudi minimal dengan selisih kemenangan 1 gol. Kondisi itu akan membuat perolehan poin menjadi sama. Namun, Indonesia berhak lolos ke putaran 5 sebagai runner-up grup B dengan keunggulan produktivitas gol. Sang ahli pikir strategi, Patrick Kluivert sadar betul posisi pasukannya saat ini. Meski berat, namun istilah bola itu bundar masih tetap relevan hingga saat ini. And to come back stronger against Iraq because the game against Iraq we need to win. That's a fact, and I want to say that my players, they fought like lions, so there's nothing to do with that. But they made the wrong decisions sometimes.
Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyebut Khalil Verdong dipersiapkan bermain lawan Irak Minggu dini hari nanti. Verdong absen kala Timnas melawan Arab Saudi akibat cedera ringan. Sementara Oleh Romeni berpeluang tampil sejak awal ketika melawan Irak nanti. Kalau Verdong insya Allah tidak akan jadi masalah karena memang kami mempersiapkan strategi ini mempersiapkan Verdong untuk lawan Irak. Sementara kalau Oleh karena kemarin tidak main 90 menit sebagai cadangan, tentu kondisinya Oleh juga sangat baik, tidak mengalami apa-apa. Semalam juga langsung begitu selesai langsung diterapi. Ini tadi pagi juga terapi lagi. Ya, saya kira kalau kondisi Oleh sama Verdong insya Allah tidak ada masalah. Menteri Luar Negeri Belanda David van Wiel meminta maaf karena juru taktik Timnas asal Belanda Patrick Kluivert belum bisa membawa kemenangan untuk Indonesia saat menghadapi Arab Saudi dini hari tadi. Permintaan maaf diutarakan saat Menlu Belanda David van Wiel menghadiri pertemuan bilateral Indonesia-Belanda dengan Menlu Sugiono di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. David mengungkapkan bahwa ada ikatan erat antara Indonesia dan Belanda termasuk dalam sepak bola. Yesterday, Indonesia played an important match with none other than Patrick Kluivert as your national coach. As a Dutchman, of course, I take special pride in seeing such a football legend contribute to Indonesia's sporting success. And even if the result of yesterday's match was slightly disappointing, and my apologies for the Dutch part in that, there's still a chance for Indonesia to qualify for the World Cup, and I wish the team best of luck. Sementara di grup A, tuan rumah Qatar bermain imbang dengan Oman tanpa gol. Hasil ini menempatkan kedua tim di posisi 1 dan 2 di klasemen sementara. Bertanding di Stadion Jassim bin Hamad, Qatar menguasai pertandingan sejak menit awal saat menghadapi Oman dengan penguasaan bola 70% berbanding 30%. Beberapa peluang tidak mampu berujung gol di babak pertama. It's almost a must-win situation from every team Qatar. To the second half we go. Selepas jeda, Qatar mengancam gawang Omar, tetapi tendangan Akram Afif di menit 49 masih melebar dari mister gawang. Kiper Oman, Ibrahim Al-Mukhaimi, kerja keras untuk mengamankan gawangnya dari kebobolan, hingga pertandingan berakhir skor tanpa gol untuk kedua tim. Bergeser ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika, Mesir menang telak atas Djibouti 3 gol tanpa balas. Terbang ke markas Djibouti di Stadion Larbi Zouli, Casablanca, Maroko, Mesir langsung tancap gas. Gol pertama hadir di menit 8 dari sundulan Ibrahim Adel. Butuh waktu 6 menit untuk menggandakan keunggulan. Tendangan Muhammad Salah mengubah papan skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan paruh pertama berakhir. Selepas jeda, Mo Salah mencetak brace dan membawa Mesir menang telak 3-0 atas Djibouti. Tambahan 3 angka membuat Mesir kokoh di puncak klasemen grup A di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika dengan meraih 23 poin dari 9 laga. Dengan hasil ini, Mesir menjadi negara ke-19 yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara di grup I, Ghana pesta gol atas Afrika Tengah. Tak tanggung-tanggung 5 gol dilesakan Black Stars ke gawang Afrika Tengah Delafi. Ghana melanjutkan tren positif di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Menghadapi Afrika Tengah, Black Stars unggul lebih dulu di menit 20 dari sundulan Mohamed Salisu. Tak puas dengan 1 gol, Ghana tancap gas di babak kedua. Tendangan keras Thomas Partey mengubah papan skor menjadi 2-0. Di menit 69, sundulan Alexander Ziku menjebol gawang Dominique Yuvegane. 69 minutes, it's
Sebelum laga berakhir, Ghana mencetak 2 gol masing-masing dari Jordan Ayew di menit 71 dan Kamaldeen Sulemana di menit 87. Kemenangan telak 5-0 mengokohkan Ghana di puncak klasemen sementara Grup I. Informasi lainnya, Shin Tae-yong tidak bertahan lama sebagai pelatih Ulsan SD. Shin dipecat setelah rangkaian hasil buruk. Ulsan SD resmi memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih. Tidak hanya Shin, klub Kim Hwang-kuk juga mundur sebagai bentuk tanggung jawab atas performa tim. Ulsan menunjuk direktur tim Ulsan, No Sang-rae, sebagai pelatih interim sambil mencari pengganti Shin. Setelah dipecat dari timnas Indonesia, Shin Tae-yong sempat menganggur sebelum ditunjuk Ulsan sebagai pelatih Agustus lalu. Tetapi kinerja Shin tidak sesuai yang diharapkan. Ulsan hanya meraih 2 kemenangan dari 10 laga, sisanya 4 imbang dan 4 kali kalah. Ulsan pun terlempar ke posisi 10 klasemen sementara K-League. Kabar datang dari tim Tiga Singa, striker Inggris Harry Kane absen melawan Wales karena cedera ringan di pergelangan kaki. Timnas Inggris kehilangan Harry Kane di laga persahabatan kontra Wales Jumat dini hari nanti. Kane mendapat cedera saat memperkuat Bayern Munchen saat melawan Eintracht Frankfurt di Bundesliga pekan lalu. Pergelangan kakinya bermasalah usai bertabrakan dengan kiper Frankfurt, Kawa Santos. Meski sempat mendapatkan perawatan di pinggir lapangan, Ken akhirnya memastikan kondisi baik-baik saja dan ia pun dimasukkan ke skuad Tiga Singa untuk jeda internasional Oktober nanti. Tetapi pelatih Thomas Tuchel memastikan Ken tidak diturunkan saat laga uji coba kontra Wales. Namun Ken akan dimainkan saat hadapi Latvia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Harry will miss the game. He got a kick with his last match with Bayern Munich. It was too painful to kick a ball. It was too risky that he gets another kick and will just be in an up and down situation pain-wise. So we gave him the chance that everything calms down, and I think he will be. We are convinced that he will be ready for the match against Latvia. The options as captains will be one of Jordan Henderson, John Stones, and Declan Rice. Lionel Messi dan skuad timnas Argentina melakukan latihan di fasilitas latihan tim Inter Miami. Informasi selengkapnya usai jeda. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Kerja keras bagai kuda, rutinitas membabi buta. Saatnya cek kebahagiaan Anda. Datang dan tonton Suci Fest. Segera dapatkan tiketnya sebelum kehabisan. Buktikan aksi para komika dalam The Champ Show, Suci El Nusantara, Suci Reunion, podcast paling juara, Perempuan Suci, dan banyak lagi. Suci Fest, 25 Oktober di Balai Kartini, Jakarta. Dapatkan tiketnya segera di Goers. Info lengkap lihat di Instagram Suci Kompas TV. Bersatu dalam tawa di Suci Fest.